Di balik benteng tua ini, tersimpan kisah keberanian dan pengorbanan. Kerajaan Gorontalo bukan hanya sejarah, tapi bukti bahwa semangat perjuangan tidak pernah benar-benar hilang. Dari masa lalu, kita belajar untuk melangkah lebih kuat hari ini. Lalu, bagaimana sebenarnya perjalanan kerajaan Gorontalo? Siapa tokoh-tokoh penting di balik kejayaannya? Mari kita mulai pembahasannya. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan sejarah maritim yang sangat kuat. Sejak berabad-abad lalu, laut bukan hanya menjadi pemisah antar wilayah, tetapi justru menjadi jalur penghubung perdagangan, budaya, dan peradaban. Di kawasan Indonesia Timur, pernah berdiri sebuah kerajaan maritim besar yang kekuasaannya disegani oleh bangsa-bangsa asing, termasuk bangsa Eropa. Kerajaan tersebut adalah Kerajaan Gorontalo, yang lebih dikenal sebagai Kesultanan Makassar. Kerajaan ini bukan hanya kuat secara militer, tetapi juga maju dalam bidang perdagangan, pemerintahan, dan kebudayaan Islam. Gorontalo menjadi pusat perdagangan internasional yang mempertemukan pedagang dari berbagai penjuru dunia, seperti Arab, India, Cina, hingga Eropa. Dalam video ini, kita akan membahas secara lengkap tentang latar belakang berdirinya Kerajaan Gorontalo, masuknya Islam, masa kejayaan, budaya, dan kehidupan Islam, peninggalan sejarah hingga akhir kekuasaannya. Kerajaan Gorontalo berawal dari kerajaan-kerajaan kecil atau chiefdom yang berkembang di wilayah Sulawesi Selatan pada awal ke-14 sekitar tahun 1320. Awalnya kerajaan Goa dan kerajaan Talo berdiri secara terpisah, masing-masing dipimpin oleh raja sendiri dan memiliki wilayah kekuasaan masing-masing. Kerajaan Goa berkembang di daerah pedalaman, sedangkan kerajaan Talo berada di wilayah pesisir. Perbedaan letak geografis ini justru menjadi kekuatan karena Goa unggul dalam pertanian, terutama produksi beras. Sementara Talo unggul dalam perdagangan dan pelayaran laut. Melihat potensi besar jika kedua kerajaan bersatu, maka dilakukanlah penyatuan politik antara Goa dan Talo, yang kemudian dikenal sebagai Kerajaan Kembar Goa Talo atau Kerajaan Makassar. Letak geografis Goa Talo sangat strategis, berada di jalur pelayaran antara Indonesia bagian barat dan timur. Hal ini menjadikan kerajaan ini sebagai pelabuhan transit utama bagi kapal-kapal dagang yang membawa rempah-rempah dari Maluku. Dari sinilah kerajaan Gorontalo tumbuh menjadi kekuatan maritim yang besar dan terpengaruh. Selain faktor geografis, kekuatan ekonomi kerajaan juga ditopang oleh hasil pertanian beras yang melimpah. Beras menjadi komoditas penting yang diperdagangkan ke berbagai wilayah di Nusantara, bahkan ke luar negeri. Masuknya Islam ke kerajaan Gorontalo. Islam mulai masuk ke wilayah Sulawesi Selatan melalui jalur perdagangan sejak abad ke-16. Para pedagang muslim dari Arab, Gujarat, dan Minangkabau sering singgah di pelabuhan Makassar membawa ajaran Islam bersamaan dengan aktivitas perdagangan mereka. Puncak masuknya Islam terjadi pada tahun 1607 ketika Raja Goa secara resmi memeluk Islam dan bergelar Sultan Alauddin. Sejak saat itu, Islam dijadikan sebagai agama resmi kerajaan dan Gorontalo berubah menjadi Kesultanan Islam. Tokoh penting dalam proses Islamisasi ini adalah tiga ulama dari Minangkabau, yaitu Datuk Ri Bandang, Datuk Ri Tiro, Datuk Ri Patimang. Mereka tidak hanya menyebarkan Islam melalui dakwah, tetapi juga melalui pendekatan budaya dan politik. Islam diterima dengan relatif damai karena ajarannya disesuaikan dengan adat setempat. Masuknya Islam membawa dampak besar bagi kehidupan masyarakat. Sistem pemerintahan, hukum, pendidikan, hingga adat istiadat mulai dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam. Islam juga menjadi identitas baru yang memperkuat persatuan kerajaan dan meningkatkan hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan Islam lainnya di Nusantara. Masa kejayaan Kerajaan Gorontalo. Masa kejayaan Kerajaan Gorontalo berlangsung dari abad ke-16 hingga pertengahan abad ke-17, khususnya antara tahun 1511 hingga 1669. Pada masa ini, Gorontalo menjadi kerajaan maritim terkuat
di Indonesia Timur. Kerajaan ini menganut prinsip perdagangan bebas, yang berarti semua pedagang dari bangsa manapun diperbolehkan berdagang di Pelabuhan Makassar tanpa monopoli. Hal ini membuat Makassar berkembang menjadi pelabuhan internasional yang ramai dan makmur. Salah satu raja paling terkenal adalah Sultan Hasanuddin yang memerintah pada pertengahan abad ke-17. Ia dikenal dengan julukan ayam jantan dari timur karena keberanian dan keteguhannya melawan VOC Belanda yang ingin memonopoli perdagangan rempah-rempah. Di bawah Sultan Hasanuddin, kekuatan militer Gorontalo sangat kuat, baik di darat maupun di laut. Wilayah kekuasaannya meliputi sebagian besar Sulawesi, Maluku, hingga Kalimantan Timur. Namun, konflik berkepanjangan dengan VOC akhirnya memicu Perang Makassar. Budaya dan kehidupan Islam. Setelah Islam menjadi agama resmi, kehidupan masyarakat Gorontalo mengalami perubahan besar. Raja tidak hanya berperan sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai pemimpin agama. Pemerintahan dijalankan berdasarkan perpaduan antara adat lokal dan hukum Islam, yang dikenal dengan prinsip adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai Islam tercermin dalam tata cara berpakaian, upacara adat, pendidikan, dan perdagangan. Masjid menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat. Budaya maritim tetap menjadi ciri utama masyarakat Makassar. Mereka dikenal sebagai pelaut ulung yang menjunjung tinggi nilai syiri atau harga diri dan pace atau solidaritas. Nilai-nilai ini sejalan dengan ajaran Islam tentang kehormatan, kejujuran, dan tanggung jawab. Peninggalan sejarah. Kerajaan Gorontalo meninggalkan banyak peninggalan bersejarah yang masih dapat kita lihat hingga saat ini. Antara lain yaitu Benteng Somba Opu yang merupakan pusat pemerintahan kerajaan. Benteng Fort Rotterdam, peninggalan VOC yang awalnya bernama Benteng Ujung Pandang. Istana Bala Lompoa sebagai tempat tinggal raja-raja Goa. Masjid Katangga atau Masjid Al-Hilal, salah satu masjid tertua di Sulawesi Selatan. Kompleks makam raja-raja Goa dan Talo sebagai bukti kejayaan masa lalu. Kejayaan kerajaan Gorontalo mulai berakhir setelah kekalahan dalam Perang Makassar dan ditandatanganinya Perjanjian Bongaya pada tahun 1669 yang sangat merugikan pihak Gorontalo. Sejak saat itu, pengaruh kerajaan perlahan melemah akibat campur tangan VOC. Meskipun demikian, kerajaan Gorontalo tetap dikenang sebagai salah satu kerajaan maritim terbesar dan terkuat di Nusantara. Warisan sejarah, budaya, dan nilai Islam yang ditinggalkannya masih hidup dalam masyarakat Sulawesi Selatan hingga hari ini. Dampak keruntuhan Gorontalo bagi Nusantara. Setelah Perjanjian Bongaya tahun 1669, VOC mendapatkan hak monopoli perdagangan di Makassar. Ini berdampak besar, bukan hanya bagi Gorontalo, tetapi juga bagi wilayah Indonesia Timur secara keseluruhan. Makassar yang sebelumnya menjadi pelabuhan bebas berubah menjadi pelabuhan yang bisa diawasi ketat oleh Belanda. Banyak pedagang dari luar negeri mulai berkurang karena sistem monopoli VOC membatasi kebebasan berdagang. Akibatnya, perdagangan bebas di Indonesia Timur melemah. VOC semakin kuat menguasai jalur rempah-rempah dan kekuasaan lokal kerajaan-kerajaan Nusantara mulai tergeser. Dampak Perjanjian Bongaya dan perubahan struktur kekuasaan. Setelah ditandatangannya Perjanjian Bongaya pada tahun 1669, keadaan politik dan ekonomi di wilayah Indonesia Timur mengalami perubahan besar. Perjanjian ini bukan hanya sekedar kesepakatan damai, tapi menjadi titik awal melemahnya kedaulatan kerajaan-kerajaan lokal di bawah tekanan VOC. Makassar yang sebelumnya dikenal sebagai pelabuhan bebas dan terbuka bagi semua pedagang, berubah menjadi wilayah yang dikontrol ketat oleh Belanda.
VOC memperoleh hak monopoli perdagangan terutama pada komoditas strategis seperti rempah-rempah. Kebijakan ini membuat banyak pedagang asing enggan singgah karena sistemnya sudah tidak bebas seperti sebelumnya. Akibatnya, aktivitas perdagangan internasional di Makassar menurun drastis. Banyak kapal dagang yang sebelumnya ramai berlabuh mulai berkurang. Posisi Makassar sebagai pusat perdagangan bebas di Nusantara Timur perlahan tergeser oleh kepentingan kolonial. Dari sisi politik, perjanjian bukannya juga membatasi kekuasaan Sultan Goa. Wilayah kekuasaan dipersempit dan beberapa daerah taklukan melepaskan diri. VOC secara perlahan menanamkan pengaruhnya dalam urusan pemerintahan lokal. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana kolonialisme tidak hanya menggunakan kekuatan militer, tetapi juga strategi ekonomi dan politik untuk menguasai wilayah. Sebelum akhirnya kalah dalam Perang Makassar, Sultan Hasanuddin telah melakukan berbagai strategi untuk mempertahankan kedaulatan kerajaan. Pertama, dia memperkuat sistem pertahanan benteng. Benteng Sombahong diperkuat dengan struktur batu yang kokoh dan dilengkapi meriam. Selain itu, kerajaan memiliki beberapa benteng pertahanan lain di sekitar wilayah pesisir. Kedua, Sultan Hasanuddin memperkuat armada laut. Sebagai kerajaan maritim, kekuatan laut menjadi faktor utama. Kapal-kapal perang Makassar dikenal tangguh dan mampu menjangkau wilayah luas di Indonesia Timur. Ketiga, ia menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan lain untuk membentuk aliansi menghadapi VOC. Namun, strategi VOC yang menggunakan politik adu domba, terutama dengan melibatkan kerajaan Goa di bawah pimpinan Arum Palaka, membuat situasi semakin rumit. Konflik internal inilah yang menjadi salah satu faktor utama melemahnya pertahanan Goa Talu. Perang yang berlangsung lama menguras tenaga, ekonomi, dan stabilitas politik kerajaan. Meskipun akhirnya harus menerima perjanjian yang merugikan, keberanian Sultan Hasanuddin tetap dikenang dalam sejarah sebagai simbol perlawanan terhadap kolonialisme. Posisi Goa Talu dalam jaringan perdagangan internasional. Pada masa kejayaannya, Makassar menjadi simpul penting dalam jaringan perdagangan internasional. Letaknya yang strategis menjadikan pelabuhan ini sebagai penghubung antara Maluku sebagai penghasil rempah-rempah dan wilayah barat Nusantara seperti Jawa dan Sumatera. Pedagang dari Arab membawa tekstil dan ajaran agama, pedagang dari India membawa kain dan barang logam, pedagang Cina membawa keramik dan sutra. Sementara itu dari Eropa datang kapal-kapal yang mencari rempah. Makassar menerapkan sistem perdagangan terbuka, berbeda dengan sistem monopoli yang diterapkan oleh VOC. Inilah yang membuat pelabuhan Makassar berkembang pesat dan menjadi salah satu kota pelabuhan terbesar di Asia Tenggara saat itu. Keberagaman pedagang juga menciptakan masyarakat yang multikultural. Interaksi antar bangsa memperkaya budaya lokal tanpa menghilangkan identitas asli masyarakat Makassar. Perkembangan ilmu dan kehidupan keagamaan. Masuknya Islam tidak hanya berdampak pada politik, tetapi juga pada pendidikan dan kehidupan intelektual. Masjid bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat pendidikan agama. Ulama dan cendekiawan mulai berkembang. Tradisi penulisan dan pembelajaran Al-Quran semakin kuat. Hukum Islam diterapkan dalam urusan pernikahan, warisan, dan perdagangan. Perpaduan antara adat dan syariat membentuk sistem sosial yang khas. Nilai-nilai seperti kejujuran dalam berdagang, tanggung jawab pemimpin, dan solidaritas sosial menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa Goa Talu bukan hanya kuat secara militer dan ekonomi, tetapi juga memiliki fondasi moral dan spiritual yang kuat. Relevansi sejarah Goa Talu bagi generasi sekarang. Mempelajari sejarah kerajaan Goa Talu memberikan banyak pelajaran penting bagi generasi masa kini. Pertama, tentang pentingnya posisi strategis Indonesia sebagai negara maritim. Sejak dulu, laut adalah kekuatan bangsa ini. Potensi tersebut seharusnya terus dikembangkan. Kedua, tentang bahaya perpecahan internal. Konflik antar kerajaan lokal pada masa itu dimanfaatkan oleh kekuatan asing. Hal ini menjadi pelajaran bahwa persatuan sangat penting dalam menjaga kedaulatan bangsa. Ketiga, tentang kepemimpinan. Sultan Hasanuddin menunjukkan keberanian,
dan keteguhan dalam mempertahankan kedaulatan, meskipun menghadapi tekanan besar dari kekuatan kolonial. Sejarah bukan hanya cerita masa lalu, tetapi cermin untuk memahami masa kini dan merancang masa depan.